Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh inspirasi dan menggugah hati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang luar biasa, tentang bagaimana seorang Sinterklas di Belanda menjadi jalan hidayah bagi ratusan pendeta untuk memeluk Islam. Sungguh, ini adalah kisah yang penuh hikmah dan menggugah iman. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah selengkapnya, dan pastikan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Peter, seorang pria berusia 30 tahun asal Belanda, adalah mantan pekerja yang pernah berperan sebagai Sinterklas di sebuah mal. Beberapa bulan yang lalu, ia mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan memeluk Islam. Sebelum keputusannya tersebut, Peter merupakan anggota aktif dari komunitas pecinta Sinterklas, sebuah kelompok yang sangat ia banggakan. Namun, setelah ia dan banyak temannya yang seprofesi juga mengikuti jejaknya masuk Islam, komunitas itu akhirnya dibubarkan. Kini, Peter memilih untuk fokus mendalami ajaran Islam. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas Islam, mengambil jurusan studi agama. Di sana, Peter mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru yang memperdalam pemahaman dan keyakinannya terhadap Islam. Perjalanan barunya ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Keluarga Peter masih menganut agama Kristen, meskipun ia telah memeluk Islam. Namun, hubungan Peter dengan keluarganya tetap terjaga dengan baik dan penuh rasa hormat. Suatu hari, kedua orang tuanya mengajaknya untuk menghadiri acara makan malam bersama keluarga besar mereka. Acara tersebut diadakan di rumah saudara ayahnya, seorang pendeta yang sangat dikenal di kota itu. Malam itu, suasana di rumah pamannya terasa hangat dan menyenangkan. Meja-meja telah tertata rapi di halaman belakang, dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, menciptakan suasana yang asri dan nyaman. Peter bersama kedua orang tuanya tiba di rumah pamannya tepat waktu. Namun, Peter terkejut saat mengetahui bahwa pamannya juga mengundang beberapa teman yang seprofesi dengannya, yaitu para pendeta terkenal di kota itu. Malam itu menjadi malam yang penuh keakraban, dengan obrolan ringan dan tawa yang mengisi udara. Meski berada di lingkungan yang berbeda keyakinan, Peter tetap menjaga sikapnya dan menghormati suasana acara tersebut. Setelah selesai menyantap makan malam, para tamu masih duduk santai sambil mengobrol di halaman belakang rumah. Suasana malam itu terasa akrab dan penuh canda tawa. Namun, percakapan menjadi lebih serius ketika salah seorang teman dari paman Peter bertanya, "Aku mendengar keponakanmu telah masuk Islam. Apakah itu benar?" Pamannya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Iya, itu benar, itu adalah keputusannya, dan kami menghormatinya." Pendeta itu melanjutkan, "Apakah aku boleh berkenalan dengannya?" "Tentu saja," jawab sang paman sambil memanggil Peter dari kejauhan. "Peter, Peter, kemarilah." Peter, yang sedang berbincang dengan keluarganya, segera menghampiri panggilan pamannya. Ia mendekati sebuah meja panjang tempat sekitar 10 orang pendeta duduk bersama. "Ada apa, Paman?" tanya Peter dengan sopan. "Kenalkan, ini adalah teman-teman Paman. Mereka adalah para pendeta ternama di kota ini," ujar pamannya sambil memperkenalkan mereka satu persatu. Peter tersenyum ramah kepada para pendeta. Salah seorang pendeta kemudian membuka percakapan. "Peter, aku mendengar kau telah masuk Islam, bolehkah aku tahu apa alasanmu pindah keyakinan?" Peter menarik kursi dan duduk di meja itu. Dengan tenang ia menjawab, "Aku memilih Islam karena aku menemukan jawaban kebenaran yang sebelumnya aku keliru memahaminya. Aku akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Yesus dan kepada siapa aku seharusnya menyembah." Mendengar penjelasan itu, beberapa pendeta tersenyum kecil, sementara yang lain tampak terdiam. Malam itu, suasana berubah menjadi diskusi yang hangat antara Peter dan para pendeta. Pertanyaan-pertanyaan terus berdatangan, dan Peter menjawabnya dengan keyakinan yang mantap. Malam itu, suasana diskusi semakin memanas ketika beberapa pendeta mencoba meyakinkan Peter untuk kembali ke agama Kristen. Berbagai argumen dan dalil mereka keluarkan, berharap dapat menggoyahkan keyakinan Peter. Namun, Peter yang telah mendalami Islam melalui pendidikan di kampusnya, dengan tenang dan penuh percaya diri mampu membantah setiap argumen yang diberikan. Dengan penjelasan logis dan dalil yang kuat, Peter membuat beberapa pendeta tampak kebingungan dan tak mampu memberikan jawaban.
Kata-kata Peter yang lugas dan penuh keyakinan membuat suasana di meja itu berubah. Bahkan, beberapa pendeta hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Peter. Sementara itu, Paman Peter yang duduk di sisi lain meja, memperhatikan dengan seksama, wajahnya terlihat serius, seakan-akan setiap kata yang diucapkan keponakannya itu memberikan kesan mendalam. Meski awalnya berniat hanya menyaksikan, lama-kelamaan ia mulai tertarik dengan argumen yang disampaikan Peter. Diskusi malam itu akhirnya berakhir dengan Peter yang berhasil mempertahankan keyakinannya. Para pendeta tak bisa membantah penjelasan Peter dan hanya bisa saling berpandangan. Tak ada lagi yang mencoba melanjutkan perdebatan. Setelah perbincangan itu usai, satu persatu tamu pun pamit undur diri. Malam itu menjadi kemenangan tersendiri bagi Peter, yang tidak hanya mampu menjelaskan keyakinannya dengan tegas, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang mendengarkan, termasuk pamannya. Keesokan harinya, Paman Peter mengundang beberapa temannya, para pendeta yang semalam hadir dalam perbincangan dengan Peter. Mereka berkumpul di sebuah ruangan khusus di gereja, tempat yang biasanya digunakan untuk diskusi penting. Wajah-wajah mereka tampak serius, seolah ada beban yang mengganjal. Paman Peter membuka pembicaraan dengan nada penuh kegelisahan. "Semalam aku tidak bisa tidur," katanya pelan, memecah keheningan. "Argumen keponakanku itu terus terngiang-ngiang di pikiranku. Aku tidak bisa menemukan jawabannya." Ternyata, pengakuan itu tidak hanya dirasakan oleh Paman Peter. Beberapa pendeta lainnya mengangguk setuju. "Aku juga merasakan hal yang sama," ujar salah seorang pendeta. Kata-katanya begitu kuat dan sulit untuk disangkal. "Aku mencoba memikirkan bantahan, tetapi tidak ada yang benar-benar masuk akal." Diskusi pun dimulai. Mereka membuka kitab-kitab teologi dan mencoba merumuskan argumen yang mampu menjawab penjelasan Peter. Namun, setelah berjam-jam, tidak satu pun dari mereka yang berhasil menemukan jalan keluar. Setiap kali sebuah argumen muncul, mereka menyadari bahwa itu tetap tidak cukup kuat untuk membantah pemaparan Peter. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Kegelisahan semakin terasa di hati mereka. Para pendeta, yang biasanya yakin dengan pengetahuan mereka, kini merasa seperti kehilangan pijakan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran mulai menghantui pikiran mereka, menciptakan keraguan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Hari itu menjadi titik awal kegelisahan mendalam bagi Paman Peter dan teman-temannya. Sebuah pertanyaan besar mulai menyelimuti hati mereka. Apakah mungkin selama ini mereka salah? Malam berikutnya, di tengah keheningan yang terasa mencekam, Paman Peter memutuskan untuk menghubungi salah satu teman pendetanya melalui telepon. Suaranya terdengar ragu namun tegas, menunjukkan bahwa ia telah memikirkan keputusan ini dengan mendalam. "Halo, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," ujar Paman Peter dengan nada serius. "Silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" jawab temannya dari seberang telepon. Setelah menarik napas panjang, Paman Peter akhirnya berkata, "Aku telah memikirkannya selama beberapa hari ini. Aku merasa harus menerima kebenaran yang disampaikan oleh keponakanku. Aku tidak lagi mampu menyangkal. Aku ingin masuk Islam." Temannya di ujung telepon terdiam sejenak. Kemudian, dengan suara yang terdengar penuh emosi, ia menjawab, "Kau tahu, aku juga merasakan hal yang sama. Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Peter. Aku merasa seolah-olah telah menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Aku juga ingin masuk Islam." Keduanya terdiam untuk beberapa saat, merasakan kelegaan sekaligus keharuan yang mendalam. Perasaan yang sebelumnya dipenuhi oleh keraguan kini tergantikan oleh keyakinan yang perlahan tumbuh. "Bagaimana kalau kita lakukan bersama-sama?" usul Paman Peter dengan suara yang kini terdengar lebih mantap. "Ya, aku setuju, mungkin ini memang jalannya," balas temannya. Malam itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Paman Peter dan temannya. Mereka memutuskan untuk mencari seseorang yang dapat membimbing mereka mengucapkan syahadat, langkah pertama menuju agama yang baru mereka yakini sebagai kebenaran sejati. Hari-hari berikutnya, kabar tentang keputusan Paman Peter dan seorang rekannya untuk masuk Islam tersebar dengan cepat di antara komunitas pendeta di kota tersebut. Berita ini menciptakan kegemparan luar biasa, membangkitkan rasa penasaran sekaligus kegelisahan di hati para pendeta lainnya. Ternyata, kegelisahan yang dirasakan Paman Peter dan rekannya bukanlah sesuatu yang unik. Para pendeta lainnya pun mulai merasakan hal yang sama. Argumen yang disampaikan Peter dan kebenaran yang ia bawa begitu kuat, hingga tidak dapat dibantah. Satu persatu, para pendeta itu mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Diskusi kecil mulai terjadi di antara mereka, bukan lagi untuk menyanggah, tetapi untuk memahami, dan perlahan, hati mereka mulai terbuka terhadap kebenaran yang selama ini mungkin mereka abaikan. Dalam kurun waktu 6 bulan,
Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ratusan pendeta di kota tersebut akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Paman Peter dan masuk Islam. Keputusan besar ini menjadi bukti bahwa kebenaran Islam dapat menyentuh siapa saja, bahkan mereka yang dulunya adalah pemimpin agama di komunitasnya. Fenomena ini menjadi momen bersejarah di kota tersebut. Ia bukan hanya tentang perpindahan keyakinan, tetapi juga tentang pencarian kebenaran yang berujung pada kedamaian hati dan keyakinan yang teguh. Penutup ini mengingatkan kita bahwa hidayah adalah anugerah yang bisa datang kepada siapa saja, di waktu yang tepat, dengan cara yang tak terduga.